Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa mudada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna wa asbaha mulku lillah. Alhamdulillahilladzi la syarika lah. Lahul hukmu wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni as'aluka minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka fid dunya wal akhirah. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kekuatan dan juga nikmat yang luar biasa. Semoga rahmat dan keberkahan Allah senantiasa membersamai kita bersama, insyaallah. Amin. Dan untuk melengkapi agenda pada pagi hari ini, kita akan dengarkan tausiah dari Pak Setio Purnomo. Kepada beliau dipersilakan. Karena saya diperintahkan orang yang lebih tua, ya saya menurut. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, mungkin di belahan bumi ini banyak aktivitas seperti ini dilakukan oleh banyak orang. Bahkan bersama kita juga ada saudara-saudara kita yang ada di atas sana yang sholat di sini, yang semalaman mungkin mereka juga tidak tidur, kita juga tidak tidur, sama. Artinya bahwa orang mungkin akan melakukan hal yang sama, rihlah atau mukhayyam atau camping atau ngecamp atau dengan istilah yang ya sesuai dengan kemauan kita masing-masing. Tapi makna kandungan yang ada di dalamnya, isi dan kegiatan yang ada di dalamnya tentu sesuai dengan visi misi hidup kita masing-masing. Jadi kalau kita sebagai ikhwah ya, yang setiap pekan ada proses tarbawiyah, ada takwinus syakhsiyah Islamiyah yang terus ditempa bagaimana kita kelak menjadi pribadi muslim yang berkualitas, yang berkarakter, yang berakhlak, yang beradab dan seterusnya. Tentu di dalam setiap agenda kita pasti ada sesuatu yang membedakan antara kita dengan kebanyakan orang. Ya, kebiasaan kita tetap akan terbawa dimanapun berada. Jadi kita ada tausiah, kita ada qiyamul lail, kita ada tilawah Quran, ya sebagaimana kebiasaan. Padahal sebenarnya kondisi seperti ini itu boleh kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah, karena kita adalah orang-orang yang melaksanakan safar. Jadi para musafir itu boleh sholatnya di jamaah, boleh misalnya tidak sempat tilawah itu tidak apa-apa sih sebenarnya. Tidak sempat qiyamul lail juga tidak apa-apa, itu musafir. Jadi musafir itu mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan dari aktivitas yang biasa kita lakukan. Tetapi apabila dalam situasi sulit, dalam situasi keterbatasan kita tetap berada dalam kebaikan, kita tetap berada dalam ketaatan, kita tetap melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti tilawah, qiyamul lail, salat berjamaah dan lain sebagainya, bahkan ada tausiah, maka itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang jauh insya Allah lebih sempurna. Karena di situasi sulit, di situasi berat saja
kita tetap berada dalam ketaatan. Insya Allah di situasi longgar dan mudah kita lebih berada dalam ketaatan. Makanya makanya kita kan tidak tahu amal-amal kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke dalam jannah, itu kan kita tidak tahu. Bisa jadi amal yang akan memasukkan kita ke dalam surga justru main seperti ini, riflah seperti ini, mukhayyam seperti ini. Jadi main bareng. Ya kalau kita main bareng seperti ini kan aktivitas yang kita lakukan insya Allah jauh lebih ikhlas, karena memang tidak ada niat dan tujuan lain ya selain kita melakukan kebaikan. Ya karena kalau selama ini kan kita membaca ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, membaca hadis Rasulullah yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Nah hari ini kita membaca ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta. Ada ayat-ayat kauniyah yang terbentang di hadapan kita di alam semesta ini. Karena orang yang oleh Allah dijuluki ulil albab, sebagaimana tadi malam kita sampaikan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam 3 aktivitas. Saat berdirinya mengingat Allah, saat duduknya mengingat Allah, bahkan saat berbaringnya mengingat Allah. Karena ternyata memang aktivitas manusia itu tidak lepas dari 3 hal itu. Aktivitas yang dilakukan dengan cara berdiri, dan ketika dia berdiri dia senantiasa mengingat Allah. Aktivitas yang dilakukan ketika dia duduk, dan aktivitas ketika dilakukan ketika dia berbaring. Bahkan berbaring saja itu yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa memikirkan apa-apa yang Allah ciptakan, ya. Fi khalqis samawati wal ardh, apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Jadi ini kan ada ayat-ayat Allah terbentang. Ya setidaknya hari ini kita merasa ya betapa Sragen saja yang sebesar itu, Karanganyar yang sebesar itu, ternyata kita itu hanya bagian kecil. Padahal Sragen dan Karanganyar itu kan baru masuk Karisidenan Solo. Karisidenan Solo itu kan lebih dari Sragen dan Karanganyar. Karisidenan Solo itu masuk di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah itu ternyata masuk di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu masuk di Indonesia, dan Indonesia itu ternyata bagian kecil dari dunia. Artinya kita itu betapa kecilnya dan betapa lemah dan betapa tidak berdayanya kita. Dan kekuasaan Allah itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih kuat. Makanya ya nyun sewu, kita sebenarnya bisa mengambil semua pelajaran dari semua peristiwa yang terjadi dan menimpa kita. Misalnya yang tadi malam kebelasuk sampai di atas itu kan imannya tambah kuat kan, akhirnya beristighfar, astagfirullah, tambah pahala gitu. Karena deg-degan. Masya Allah. Gak mungkin kan misuh-misuh. Kalau kita mesti banyak beristighfar, Masya Allah, astagfirullah. Itu yang keluar dari kata-kata kita ketika kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Nah itu kita baru tanjakan segitu gitu. Nanti akan ada tanjakan yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan, yaitu tanjakan Siratal Mustaqim, ya. Nek rangati-ngati cedok ning neraka gitu, ya. Makanya hari ini kita belajar tentang banyak hal. Hari ini kita bermuhasabah tentang banyak hal. Di sela-sela banyaknya agenda dan acara kita, alhamdulillah kita masih sempat dan menyempatkan untuk melakukan amal soleh dan amal kebaikan. Jadi man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanahum ajrahum bi ahsani ma kanu. Jadi barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan Allah juga akan memberikan balasan yang lebih baik dibanding amal yang kita lakukan. Makanya sekali lagi bisa jadi yang memasukkan kita ke dalam surga itu amal-amal sederhana seperti ini.
ukhuwah terjaga, kebersamaan terjaga, silaturahim terjaga. Jadi di situasi seperti ini ada banyak kebaikan yang insya Allah kita dapatkan. Ya, pahala silaturahim kan luar biasa. Sejak kita berangkat dari rumah sampai ke sini, akhirnya kita ketemu dengan saudara-saudara kita. Ada yang dari Sragen, ada yang dari Sukodono, ada yang dari Jamus, ada yang dari mana-mana seperti itu. Ini kan ada silaturahim, ada ukhuwah yang terbangun di antara kita. Dan silaturahim itu pasti membawa kebaikan. Kan gampang mau ketemu, ngobrol, itu namanya silaturahim. Jadi salah satu yang Allah perintahkan, yang Rasul tegaskan, itu adalah kita menyambung tali silaturahim. Dan menyambung tali silaturahim itu pahalanya besar. Apalagi ada sholat berjamaah, apalagi ada yang mulai berjamaah, apalagi ada tausiah. Jadi kalau di sini pun juga ada dakwah, di sini pun ada amar ma'ruf nahi munkar, luar biasa. Makanya berapa besar pahala yang bisa kita ambil kalau kita nanti bawa pulang. Subhanallah. Sejak kita melangkah keluar dari pintu rumah kita hingga nanti kita masuk pintu rumah kita, insya Allah kita fisabilillah, senantiasa berada di jalan Allah. Dan adalah orang yang berada di jalan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan keberkahan kepada mereka, dan para malaikat mendoakan. Jadi kalau sekarang kita itu ada tausiah pada subuh, mungkin yang kumpul di sini, ini para malaikat itu berkeliling banyak ribuan, subhanallah. Makanya kenapa kita itu senantiasa di setiap pagi minimal kita menyampaikan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aku berkata saladim, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.